Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Untuk minggu ini One Piece memanglah libur, namun kita masih bisa menikmati anime One Piece yang tiap minggunya selalu update memberikan tontonan visualisasi dari kerennya aksi-aksi Luffy dan para samurai dalam penyergapan Onigashima. Dan juga pada bulan Juli ini ada sesuatu yang spesial dalam serial One Piece, yaitu diterbitkannya One Piece Fever Card Databook yang berkaitan dengan para Akazaya dan para bajak laut legendaris. Jadi kali ini kita akan membicarakan hal-hal menarik yang ada pada Fever Card Databook kali ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece Fever Card Databook kali ini mulai diperjualbelikan secara resmi di Jepang pada tanggal 2 Juli 2021. Sebenarnya, kami masih belum memiliki akses untuk melihat isi secara keseluruhan dari Fever Card Databook kali ini. Jadi, kali ini kami akan membagikan hal-hal yang telah kami dapatkan informasinya saja. Terungkapnya buah iblis dua anggota Akazaya. Pada Fever Card Databook kali ini, akhirnya terungkap secara jelas bahwa salah satu anggotanya, yakni Raizo si Kabut, merupakan pengguna buah setan tipe Paramecia, yaitu Maki Makinomi, di mana dengan kemampuan ini, Raizo bisa menjadi untuk menggunakan maki atau gulungan dengan sesuka hatinya. Salah satunya adalah ia bisa menyerap berbagai benda atau serangan dengan menggunakan gulungannya itu. Tidak hanya itu, Raizo juga bisa mengeluarkan kembali serangan yang telah ia serap oleh gulungannya itu. Jika mekanismenya ini bisa dilakukan dengan cepat oleh Raizo, maka Raizo bisa saja melakukan teknik seperti full counternya milik Meliodas dari Nanatsu no Taizai. Dan juga diketahui bahwa Raizo ini ternyata bisa menggunakan Busho Shokuhaki dan Kenbun Shokuhaki. Lalu pada Fever Card kali ini pula, nama buah setan dari si pengkhianat Kanjuro akhirnya telah terungkap. Buah setannya adalah tipe Paramecia yang bernama Fude Fudenomi. Nama ini berasal dari kata Fude yang artinya kuas, di mana pengguna buah setan ini bisa menghasilkan tinta dari tubuhnya dan juga bisa menghidupkan gambar menjadi wujud 3 dimensi yang telah dibuat dengan kuasnya. Ya, dengan kekuatan ini kita sudah berkali-kali dikecewakan, seperti bagaimana para fans One Piece histeris ketika melihat Oden Kozuki muncul di hadapan Akazaya, yang ternyata itu hanyalah gambaran dari Kurozumi Kanjuro. Haha, terungkapnya bounty dari Izo dan Marco. Pada Fever Card kali ini, akhirnya Eiichiro Oda memberikan informasi ofisial tentang bounty dua anggota bajak laut Shirohige yang saat ini berkiprah di panggung Wano Kuni, yaitu yang pertama adalah Izo. Sebagai kakak dari Okiku, Izo cukup tega meninggalkan Okiku pergi ke lautan meninggalkan Wano Kuni. Fakta menarik tentang Izo adalah sebenarnya meskipun Izo terlahir di negeri samurai, namun ia ternyata tidak mahir untuk menggunakan pedang. Tapi di sisi lain, ternyata Izo ini memiliki bakat untuk menggunakan pistol. Dan pada SBS volume 98, Eiichiro Oda berkata bahwa Izo hanya memutuskan untuk menggunakan pistol setelah diajak oleh Vista untuk melindungi seseorang dengan apa yang terbaik dari diri kita. Dan sebagai komandan divisi ke-16 bajak laut Shirohige, Izo diberitahukan memiliki bounty sebesar 510 juta berry. Nilai yang ternyata cukup besar dibandingkan dengan S yang merupakan komandan divisi kedua. Ia hanya memiliki bounty 550 juta berry. Lalu bounty selanjutnya yang diungkap oleh Eiichiro Oda adalah mungkin suatu hal yang memang telah ditunggu-tunggu oleh para fans One Piece, yaitu tentang bounty salah satu komandan tertinggi dari bajak laut Yonko, yaitu Marco C. Phoenix. Ya, kita sebagai fans One Piece pastinya sudah sangat menunggu-nunggu sebenarnya berapa sih bounty yang dikenakan pada leher Marco ini. Melihat dari bounty komandan Yonko lainnya yang telah diungkap seperti Katakuri yang memiliki bounty sebesar 1 miliar 57 juta berry. Lalu bounty Queen yaitu sebesar 1,32 miliar berry.
Dari besarnya bounty para komandan Yonko ini, kita pasti mengira-ngira bahwa bounty milik Marco tidak akan jauh dari angka-angka itu. Dan pada cerita Wano Kuni juga, ketika Luffy jatuh ke laut oleh Kaido, Bao Huang mengatakan bahwa pemilik bounty tertinggi dari aliansi samurai telah dikalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa bounty milik Marco ini tidak akan lebih tinggi dari milik Monkey D. Luffy. Dan ya, benar saja, pada Fever Card Databook kali ini, bounty milik Marco pun diungkapkan, yaitu sebesar 1,374 miliar berry. Angka ini masih di atas dari angka Queen. Ya, untuk seukuran komandan pertama Yonko Shirohige yang memiliki kemampuan buah setan Mythical Zoan, mungkin angka ini adalah angka yang pantas. Tapi sekaligus menunjukkan bahwa ternyata di dalam komandan bajak laut Shirohige terdapat selisih yang cukup jauh pada bounty dari komandan divisi pertama yaitu Marco dengan divisi lainnya seperti S dengan Izo. Terungkapnya bounty komandan pasukan revolusi. Hal menarik selanjutnya adalah pada Fever Card Databook kali ini juga, Eiichiro Oda akhirnya mengungkapkan bounty dari para komandan pasukan revolusi, yaitu Karasu, Belobeti, Morley, dan Lindbergh. Ya, memang masih banyak sekali misteri yang menyelimuti karakter-karakter ini, seperti tentang sebenarnya jenis kekuatan apa yang dimiliki oleh Karasu. Meskipun ia seperti pengguna kekuatan Zoan dengan jenis binatang burung gagak, tapi ia bisa merubah dirinya menjadi banyak sekali burung gagak. Yang hal ini bukanlah hal umum yang bisa dilakukan oleh pengguna Zoan lainnya. Lalu misteri tentang Lindbergh. Kenapa Lindbergh bisa menciptakan senjata pembeku seperti kekuatan milik Aokiji dan lain sebagainya? Dan bounty yang diungkapkan oleh Eiichiro Oda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Morley, karakter yang sudah berumur 160 tahun ini, memiliki harga buronan sebesar 293 juta berry. Lalu Lindbergh, karakter yang merupakan suku Ming ini ternyata memiliki bounty sebesar 316 juta berry. Selanjutnya Karasu, karakter yang cukup misterius ini ternyata memiliki bounty sebesar 400 juta berry. Dan yang terakhir adalah Belobeti, karakter wanita tulen berusia 34 tahun ini ternyata memiliki bounty sebesar 457 juta berry. Ya, sangat menarik. Ternyata angka bounty yang dimiliki para komandan pasukan revolusi tidak sewah yang kita harapkan. Ya, biasa-biasa saja. Melihat bounty Sabo yang merupakan orang nomor 2 pada pasukan revolusi saja sudah ketahuan. Sabo hanya memiliki bounty sebesar 602 juta berry. Lalu hal menarik di sini adalah ternyata dari keempat komandan tersebut, Belobeti adalah pemilik bounty yang paling tinggi. Melihat dari kemampuannya, Belobeti merupakan pengguna buah setan para mesia yaitu Kobu Kobunomi, di mana dengan kemampuan ini Belobeti bisa mendorong dan membangkitkan potensi orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bertarung. Ya, kekuatan ini memang bisa sangat menyusahkan jika digunakan dalam perang besar. Namun sepertinya tidak akan terlalu berguna jika digunakan dalam pertarungan 1 lawan 1. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kekuatan ini memang sangatlah cocok untuk dimiliki oleh salah satu komandan pasukan pemberontak atau pasukan revolusi. Dan sebenarnya masih ada satu komandan lagi yang belum diketahui bounty-nya, yaitu komandan pasukan Emporio Ivankov. Ya, manusia ajaib ini sampai saat ini belum diketahui berapa bounty yang dikenakan pada kepalanya. Menurut Nakama, apakah angkanya akan melebihi angka milik Sabo? Menurut kami, tidak. Kelas dan nama pedang milik Goldie Roger. Dan hal terakhir yang akan kita bahas selanjutnya mungkin merupakan hal yang paling panas dalam Fever Card Databook kali ini, yaitu tentang pedang yang digunakan oleh sang raja bajak laut Goldie Roger. Dalam flashback cerita Oden Kozuki, kita sudah mengetahui kehebatan Roger dalam menggunakan pedang ini, di mana ia bisa mengepaskan Oden Kozuki dengan serangan yang sangat-sangat cepat. Lalu kita juga melihat Roger menahan serangan Shirohige yang menggunakan senjata Saijo Owazamono, yaitu Murakumogiri. Pada Fever Card Databook kali ini juga, nama pedang milik Roger pun diungkapkan, dan namanya adalah S. Ya, Nakama tidak salah dengar, namanya adalah S, sama seperti nama anak laki-lakinya.
Ya ternyata Roger juga sama seperti fans di Indonesia yang suka memberikan nama suatu karakter pada anaknya. Dan terungkap juga, jenis dari pedang milik Goldie Roger ini ternyata adalah termasuk dalam jenis pedang Saijo Owazamono, yang mana kelas ini terdiri dari 12 pedang terhebat dalam dunia One Piece. Ya, kelas pedang yang sangat pantas bagi sang raja bajak laut. Jadi dengan ini, untuk saat ini hanya ada 4 pedang yang dikenal masuk ke dalam kelas Saijo Owazamono, yaitu yang pertama adalah pedang Yoru milik Mihawk, lalu Murakumogiri milik Shirohige, kemudian pedang es milik Goldie Roger, dan yang terakhir adalah pedang Sodai Kitetsu. Dan pada saat es akan dilahirkan, podcast di Roach pernah berkata bahwa jika anaknya laki-laki akan diberikan nama S dan jika anaknya adalah perempuan akan diberikan nama An. Jika S adalah nama pedangnya, apakah mungkin bahwa An adalah nama senjata lainnya yang dimiliki oleh Goldie Roger, yaitu seperti pistol atau yang lainnya? Jadi itulah pembahasan beberapa hal menarik yang ada dalam Fever Card Databook kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskosope dan terima kasih banyak.